Halo dulur, malam ini gua numpang tempat nih. Dua kali berarti Mas. Dua kali ini di tempatnya Yakni. Terima kasih. Jadi karena numpang tuan rumah harus diajak. Siap, siap, siap. Dan ketemu teman baru, kawan baru Mas Budi. Iya. Terima kasih Mas sudah Iya. meluangkan waktu digangguin malam-malam. Nah, malam ini kita mau diskusi, mau ngobrol dan belajar tentu saja dari inisiatif yang dilakukan oleh Mas Budi dan teman-teman nih. Ini agak unik karena anak muda tapi menggeluti sektor pertanian organik lagi. Ini kan sudah spesifik, lebih spesifik lagi. Nah, Minat khusus. nah itu dia. Dan anak-anak muda ini kan langka betul ya. Nah, boleh cerita nggak Mas? Ini gimana cerita dari awalnya Mas? Jadi kalau awalnya yang jelas awalnya itu kan dari riset kita tentang kopi. Oh, malah justru kopi duluan. Dari Oke. kopi dulu. Oke. Ini kan karena pertanian itu kan sudah teknologi Iya. berkembang begitu luas Oke. ya. Oke. Sehingga kita ingin mencoba ini sejauh mana kopi ini bisa tumbuh di dataran rendah. Kopi bisa tumbuh di dataran rendah dan kita coba ini, kita uji seberapa kuat sih dengan kondisi tanah di Bojonegoro yang ketika kemarau itu kan pecah-pecah. Oke. Ketika hujan lengket. Jadi lumpur. Jadi lumpur nah kan. Padahal Bojonegoro gak punya riwayat kopi Mas ya. Riwayat kopi. Itu juga menarik gitu ya. Nah, kita uji coba terus beberapa kali, memang agak ya trial and error lah Mas. Akhirnya kita berhasil, sekarang sudah ada 4 jenis kopi yang kita 4 varian. tanam. Ya, Oke. itu ada Robusta, Arabica, Liberica sama Excelsa. Oke, nekat juga ya nanam Arabica di dataran rendah. Jadi kita uji mana yang paling berhasil sebenarnya untuk kopi di dataran rendah khususnya di Oke. Bojonegoro. Oke. Nah, karena di situ kan kita menggunakan bahan-bahan organik sekitar rumah. Dari mulai kotoran sapi, dedaunan kita campur di situ, kemudian kita dekomposer baru kita tanam. Dan alhamdulillah hasilnya juga bagus. Nah, dari situ banyak tetangga kanan kiri, khususnya teman-teman petani itu melihat bagaimana kalau ini diaplikasikan di sawah gitu. Oke. Nah, Dari dari kopi ke sawah ya. Ya. Oke. Dan muncul beberapa orang, ternyata antusiasme luar biasa. Oke, kalau memang serius kita membuat kelompok, kita tempat sebagai tempat diskusi lah Oke. dari para petani di desa Telogaji. Petani di desa Telogaji. Awal mulanya memang itu. Terus sampai sekarang. Sampai sekarang terus Mas. Oke. Artinya di sektor pertaniannya sekarang sudah semakin berkembang berarti ya. Alhamdulillah sudah akhir 2019 ya, mulai kita bentuk kelompok taninya. Mulai awal-awal diskusi itu yang jelas itu sangat menjadi kebutuhan petani ya. Kenapa kelompok tani ini ada kan gitu. Kelompok tani ada. Jadi dengan kebutuhan pupuk yang sekarang begitu tinggi, apalagi subsidi pupuk dipangkas terus. Iya. Itu membuat operasional pertanian semakin besar. Kosnya semakin tinggi ya. Nah, selama ini sebenarnya petani sudah dipakai itu kotoran sapi, tapi dengan cara konvensional. Dengan cara konvensional, sehingga kita terapkan nih bagaimana memupuk sawah itu dengan organik dengan cara yang benar, sehingga kotoran sapi tidak langsung dibuang ke sawah, karena itu masih ada bibit-bibit rumput, masih ada bakteri yang kurang baik kan gitu. Sehingga kita belajar dengan beberapa orang yang datang membantu kita lah, mengedukasi teman-teman petani di Telogaji itu di dekomposer dhisik istilahnya. Tape dhisik katanya. Tape dulu baru kita ke sawah gitu. Kita ke sawah. Jadi selama ini wong-wong disebar begitu aja Mas. Awalnya seperti itu secara konvensional. Oh, berarti dari kandang langsung ditebar Langsung ke dituang. Oke. Itu yang menarik. Oke. Nah, kalau tertarik kopi itu kenapa Mas? Apalagi tadi Agni bilang Bojonegoro ini nggak ada sejarah kopi. Iya, tembakau di sini. Cinta kopi kabeh. Cinta kopi. Oke. Cinta kopi, saya suka dengan alam kan gitu. Zaman SMA, kuliah juga seneng naik gunung lah. Oke. Sekarang sudah berapa orang anggota kelompok taninya? Anggota kelompok tani berkembang cukup bagus ya. Karena dari awalnya pembentukan itu kita ada 19 orang. kemudian menjadi
28 orang menjadi 54, kemudian hari ini itu menjadi 97 kelompok kita anggotanya. Iya. Dan itu semua adalah petani organik. Petani organik dan semi organik. Maksudnya semi itu artinya masih separuh-separuh. Iya, karena ada yang masih belum percaya gitu ya. Itu kita menggunakan produknya teman-teman kelompok tani. Jadi ada yang 40% masih menggunakan pupuk dari pabrikan lah, buatan industri kan itu. Oke. Nah, lu ngeliatnya gimana nih? Maksud gua gini, lu kan di sini keliling-keliling. Iya Mas. Lihat di berbagai daerah. Iya. Dan ya gue sih percaya kita semua memang kecil juga di kampung kan. Iya. Mengalami apa namanya model-model pertanian tradisional gitu. Dan sampai hari ini kan juga masih menjadi, boleh dibilang masih menjadi sektor yang dianaktirikan kan. Iya. Artinya pemerintah masih belum cukup serius sebetulnya menangani sektor pertanian. Yang jelas ini Mas, kalau dari proses keliling selama ini ya, itu nggak ngerti apakah ini dipola atau bagaimana. Tadi diomongin Mas Budi kan apa jenenge, si subsidi pupuk itu dipangkas terus. Tapi yang jelas tuh saya selalu ketemu cerita di setiap desa itu ini Mas, tiap tahun tuh pasti ada kelangkaan pupuk dan itu gantian. Tiap desa itu dan kelangkaan benih atau bibit ya. Itu pasti setiap saat dan seolah-olah masyarakat tuh nggak punya pilihan lain. Wis pupuknya gak ono kate. Kalau pupuknya nggak ada dia mau ngapain gitu. Mau ngapain biasanya lah. Nggak punya akses alternatif. Nggak punya akses alternatif karena ambil dari desa yang lain juga sama kekurangan. Iya. Yang terjadi kan itu kemarin juga kita dampingi di apa kasus ada Telogo Haji, ada kita sempat dampingi dalam periodenya nggak lama di Mas Kedung Adem kan case-nya begitu juga, sehingga kemudian opsinya sama seperti opsi logis kemudian yang lahir adalah di situ ada banyak sapi, ada banyak hewan ternak, ya udah dibikin pupuk aja, dan itu langsung nggak perlu trial and error, nggak perlu kita meyakinkan orang untuk bahwa pupuk organik lebih baik, tapi memang nggak ada pilihan lain, akhirnya ya langsung diserap. Itu habis, adalah Mas. Alternatif yang paling masuk akal. Paling masuk akal karena memang pada masa itu nggak ada pilihan lain, pilihan lain, dan itu pasti terserap habis. Itu. Tapi itu yang memang awal mulanya ya Mas. Pakai apa namanya pupuk organik itu karena memang tadi seperti Agni bilang memang kelangkaan apa namanya pupuk pada masa-masa tertentu. Ya, pada saat dibutuhkan ya harganya mahal. jadi dua kali ya. Selangka harganya mahal, ya itulah yang kemudian menjadi motivasi ya teman-teman petani itu untuk mengingat-ingat kembali sebenarnya nenek moyang kita itu dulu bisa loh tanpa ada pupuk kimia itu kan gitu. Sehingga ketika awalnya hanya membuat kompos dari kotoran ternak itu berkembang. Kemudian membuat pupuk cair. Pupuk cair itu dari kotoran urin kambing itu difermentasi. Berkembang lagi. Ketika fermentasi ternyata nenek moyang kita itu dulu memakai tambah membo, ditambah apa itu? Membo itu apa Mas? Membo itu ya kayak tanaman yang biasanya kalau di desa itu di pinggir-pinggir buat pagar rumah kayak gitu. Oke. Apa ya? Tanaman pekarangan. Tambah lagi apa? Iya. Iki Mas, apa jenenge godong daun apa? Apa itu namanya? Daun kecil-kecil loh. Apa Nas? Kancane katu ngopo. Yang jelas banyak perkembangan lah intinya. Biasanya nasi dibuang itu juga kemarin ada yang baru lagi itu buat dekomposer dari nasi fermentasi, sisa-sisa nasi. Kemudian yang biasanya sekarang daun-daunan di sekitar rumah itu ya hanya dikumpulkan, dibakar, itu ya jadi bermanfaat akhirnya. Memang betul-betul mengoptimalkan apa yang ada di sekeliling. Yang ada di sekeliling, betul. Termasuk yang selama ini dibuang. Ya. Jadi sampah, jadi residu ya. Nah ini Mas, walaupun tadi Agni bilang ini memang alternatif yang paling masuk akal. Tapi kan mengubah
kebiasaan itu juga bukan persoalan yang mudah, bukan? Yang biasanya petani pakai pupuk Korea misalnya, pakai pupuk kimia, terus kemudian harus berubah menjadi pupuk organik, terus juga harus ngolah dulu kan, ada betul. proses gitu. Ada proses. Itu pasti ada tantangan kan di situ, Mas? Iya. Apa yang ditemui waktu itu, Mas, di awal-awal? Ya. Dulu dari anggota 19 orang itu memang banyak belajar dulu ya, kita banyak belajar. Dari mana belajar dulu? Itu ada teman kita dari Tuban, Mas Jack itu misalnya, itu yang membuat decomposer. Awalnya dari itu belajar. Jaringan ini sebelumnya sudah ada atau memang belum ada ya, sambil mencari? Ada itu ya, setelah ada itu kemudian kita undang, kita ajak diskusi di sana. Dengan teman-teman langsung mempraktekkan di lahannya masing-masing, bahkan di tahap awal pun ada yang sudah 100% tanpa pupuk kimia. Ya alhamdulillah hasilnya juga nggak kalah dengan pupuk sebelah kan gitu, yang pertanian dengan pupuk sebelah. Dari situlah yang membuat kepercayaan dari teman-teman petani di Teluk Gaju itu anggotanya semakin bertambah. Ditambah lagi inovasi-inovasi tadi, pupuk-pupuk yang selama ini mungkin nenek moyang kita gunakan ternyata bagus, diterapkan kembali kan gitu. Dan ini sudah jalan jauh sebelum COVID pastinya kan, maksudnya? Iya, sebelum COVID. Makanya di COVID ini ya tak kira tidak begitu berdampak lah bagi teman-teman petani kan gitu, tidak perlu WFH. Jaga jarak ya wis gak perlu, wong sawahe kan ya ombo-omboan gitu kerjanya. Jadi ya wis nyaman-nyaman aja ya seneng petani iki. Itu yang menarik Mas dari Mas Budi. Kalau Mas Budi kan Telogo Aji, desanya Telogo Aji. Kalau kami kan lokasinya namanya Toyo Aji. Anak sama anak ajine. Ono ajine, cuman beda ini. Kalau di kami ini ya tadi memang benar perubahan mindset. Jadi lucu Mas di sini. Kami punya sawah Mas. Kita punya sawah di Paron. Kami ini kan konsep di 3 tahun ini kan jadi PPLH, Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup. Ini jadi demplot nih, di sini sawah ini jadi demplot. Jadi demplot kita kerjakan sendiri lah. Kemudian kita mau geser ke tanah Paron. Tanah Paron, padahal Paron tuh jadi tiap pirang bulan sepisan, berapa bulan sekali mereka minta uang untuk urunan pupuk. Paron itu artinya dibagi dua. Dibagi dua. Kami pemilik lahan, ada yang garap. Warga yang garap. Warga yang garap dibagi dua. Terus kita kasih solusi. Ini Toyaji sudah bikin pupuk sendiri, sudah berhasil di demplot. Enggak lah Mas, pupuk Ikiai. Enggak mau Mas, padahal itu tanah ya tanah kita. Sistem Paron, enggak mau. Kalau mau buka lahan baru aja Mas. Iya kami sudah bikin demplot di sebelah dan itu berhasil. Enggak mau, enggak ngerti mindsetnya tetap ke pupuk itu kimia. Pupuk kimia. Padahal yang di demplot itu sebetulnya produktivitasnya juga nggak turun. Iya, cuman kan mungkin apa ya Mas, kami kan orang baru di sini. Yang menarik dari Mas Budi kan proses inklasnya. proses tinggal di sananya. Karena Mas, nah ini juga ini menarik karena Mas Budi kan keluar dari desa. Iya. Merantau. Iya. Kemana-mana. Lalu balik lagi. Nah, bagaimana kemudian diterima dan kemudian dipercaya lagi oleh petani-petani itu bahwa ini pupuk organik ini sebetulnya produktivitasnya nggak kalah dengan pupuk kimia. Jadi kan kalau kita kasih teori itu saya kira sulit ya di masyarakat ini. Jadi ketika ada beberapa anggota yang sudah menggunakan pupuk organik buatan sendiri, kemudian itu hasilnya juga bagus. Nah, itu semakin bertambah anggota kita. Oh, artinya memang dibuktikan dulu ya? Ya, dibuktikan dulu. Tapi dalam kasusnya Agni ternyata nggak berhasil. Nggak berhasil Mas, nggak berhasil. Karena ya tadi bedanya adalah yang menarik dari Mas Budi kan Mas Budi menjadi pelaku ya, menjadi pelaku di sana. Nah, kami di sini kan kesannya kayak ini orang kota, sok tahu ini lihat YouTube terus nyuruh bikin organik. Ya kamu berhasil tapi kan nggak kamu jual, cuman buat media kalau pas anak sekolah datang uji coba bikin pupuk dan sebagainya kan kami nggak cukup melihat padi itu tumbuh, kami butuh
lihat duitnya. Iya. Gitu. Buat kami ini persoalan hidup. Iya. Iya, jadi jangan sok tahu. Meskipun kamu yang punya lahan. Dan itu tidak terjadi pada Mas Budi kan? Karena Ya Mas Budi awalnya bagian. tentu Oh, berat. sama juga ya. Awalnya juga untuk anggota sebenarnya itu enggak mungkin juga Iya, langsung mau bergabung. Tapi Iya. ketika kita sudah membuktikan gitu, kita sering ada pertemuan, kisahnya pertemuan opo toh kan gitu. Tapi ternyata nggak pupuk kan itu, nggak pupuk, dan sudah dibuktikan di beberapa teman-teman petani di sana itu berhasil kan. Memang untuk 100% organik itu tidak semuanya. Tidak Oke. semua berani. Bahkan sampai sekarang ya. Iya, bahkan sampai sekarang. Jadi yang sebelumnya orientasinya itu full organik dengan kelangkaan pupuk dan harganya pupuk ini, teman-teman berkembang lagi ini sekarang. Mempertambah ilmu pengetahuan lagi, piye caranya membuat pupuk pengganti SP dan PK misalnya. Akhirnya banyak belajar lagi, menemukan formulasi lagi yang sebelumnya itu kotoran sapi dibuang secara konvensional, itu sekarang sudah dalam bentuk butiran gitu. Oke. Sorry Mas, SP dan PK itu apa? Nah, Bahasanya teknis jadi harus saya tanya. coba jelaskan Mas. Nitrogen, fosfat. Iya. Oh, kandungan di Kandungan, ya. Oh, di dalam Nitrogen, pupuknya. fosfat. Kalau di kami itu apa ZPT Mas? Iya, Zat percepat itu tumbuh. istilah yang Oh. biasanya dipakai beli petani untuk membuat PM4 biostarter. sebenarnya jenis pupuk kimia. Oke. Varian. Pabrikan. Jadi ini konsekuensinya bukan petani sok tahu mau ngomongin. Iya. Iya Mas, saya takut ini karena ahli botaninya cuti. Tapi itu yang kita lihat. Nah, tapi ini justru jadi menarik ya, maksud gue gini. Selama pandemi ini kan ekonomi kita itu tumbuh negatif. Kalau kita lihat di tahun 2020 katakanlah data dari BPS itu kan, kalau gue nggak salah di semester pertama itu minus 5,32. Tapi di apa namanya, pertumbuhan yang minus itu, sektor pertanian itu justru tumbuh positif. Nah, tapi 2020 itu Mas? Iya. 2020. Data BPS kalau nggak salah, nanti dicek lagi. Artinya kan sebetulnya sektor yang nggak pernah diperhatikan oleh pemerintah ini justru sebetulnya lembam gitu ya terhadap hantaman pandemi gitu. Nah, tapi kan kita lihat sekarang belum ada satu respon pemerintah yang berubah kan terhadap sektor pertanian. Yang sebetulnya faktanya, ini sebetulnya satu sektor yang sudah ada dari dulu, yang cukup punya kekuatan untuk apa namanya, sebagai basis ekonomi masyarakatnya kan. Iya. Cuman kan ini toh Mas, kalau ngomong pertanian tuh memang kelihatannya Mas Budi ceritanya enteng. Tapi kan sebenarnya pertanian itu adalah isu yang sensitif ya Mas. Iya, betul Isu sekali. yang sensitif, apalagi ngomong tentang pupuk, ngomong tentang benih. Itu kan selalu sensitif ya. Iya, betul. Nah, kayak pengalaman saya tadi saya cerita di Dongadem itu, terus warga excited, daya serapnya tinggi, BUMDes bikin, dijual di toko-toko, ya langsung ada serangan balik. Ini pernah di lab nggak? Pernah di ini nggak? Dasar hukumnya apa? Gitu-gitu ya. Langsung ngeper. Dan itu siapa yang melakukan pressure itu? Pemerintah, aparatur penegak hukum? Kalau yang di Gedung Adem kita belum seapes, aku ngerti Mas Budi kan belum cerita. Kami masih dari agen. Dari agen. Jadi yang di pressure tuh toko. Level pedagang. Iya, yang di pressure toko. Okay. Lurahnya juga bingung loh Mas. Coba yakinkan tolong bantu kami meyakinkan apa namanya, kan yang ngajari kami bikin pupuk kan Toyo Haji ini. Bantu kami untuk meyakinkan toko. Dulu sampai kami digilir Mas. Saya pikir diundang ke pertemuan ibu-ibu ini buat apa? Ternyata buat kami jadi sales pupuk. Jadi kan lucu, ternyata karena mereka habis dapat itu setelah pressure kami tinggal berapa, padahal jangka waktunya cuma 2 minggu setelah kami keluar, terus ada serangan, disebut serangan, jadi serangan itulah. Serangan itu ini terus akhirnya malah kami pertama kami menyayangkan kejadian itu, yang kedua memang orang-orang ini melampaui dari apa yang kita dampingi. Maksudnya melampaui itu? Melampaui kan bayangan kami adalah ini adalah basisnya dari kerangka idealis bahwa
BUMDes itu kan untuk ekonomi subsistence, kata kuncinya adalah kemandirian. Kalau Ya. bisa nggak beli, kita produksi Betul. sendiri Iya, gitu kan. Kita produksi sendiri. Tapi kemudian ketika ditaruh di toko kan jadi duit ini Iya. Mas. Padahal kan harusnya itu didistribusi untuk ngomong tentang ketahanan lah. Suatu ketika nggak ada pupuk, kita bisa kasih itu bukan ke industri ya. bukan industri sehingga ya momentum itu kami pakai untuk ya memang keliru. Memang keliru karena Anda belum nge-lab, belum ada legalitasnya dan sebagainya, dan ini kan untuk kalangan sendiri kami kembalikan ke sana. Artinya memang kalau buat industri kan dia harus melalui fase-fase Betul, fase-fase produksi dan distribusinya ya. betul. Nah, cuman yang memang bikin kaget adalah secepat itu ya serangan itu balik. Lah di kasus kopi juga begitu. Kami pernah 2 kali begitu, Mas. Kopi kita goreng, kita coba distribusikan warung-warung di sekitar sini untuk orang mengenal kopinya sendiri. Kopi Bojonegoro iki rasane ngene lho, ngene kan. Kopi Bojonegoro iki rasane ngene. Ada repetitif order. Dapat sebulan dibalikin lagi, Mas. Gak oleh dodolan nek ambe agen merek tertentu. Iya. Dikembalikan. Dikembalikan. Oke. Yes. Artinya di hampir rata-rata komoditas pertanian itu tantangan itu selalu ada. Iya, tantangan itu ada. Lawannya pertama adalah industrialisasi kan, kekuatan industrialisasi. Artinya dari produksi sampai jaringan distribusinya itu yang akan itu. bergerak ya. Dan ketika ada produk baru, kita melihatnya kita jual di kalangan sendiri. Kalangan sendiri kan berarti toko depan rumah adalah kalangan sendiri. Tapi kan distributor tidak melihat itu. Ini ancaman. Oke. Di teman-temannya Mas Budi ada di tempatnya Mas Budi mengalami hal yang sama kah? Jadi kalau di Telogaji itu kan ngumpulnya itu pertama motivasinya kan tadi pertama untuk bagaimana mengurangi beban ekonomi khususnya biaya operasional pertanian yang begitu tinggi sekarang ya. Yang kedua kami mengupdate ilmu pengetahuan, pembelajaran sebagai media pembelajaran teman-teman di sana. Dan yang ketiga ya sebenarnya di teman-teman semakin kompak Pak petani. Jadi memang ada beberapa kasus sebenarnya yang terkait dengan pupuk ya di Indonesia pada umumnya lah. Nah di Telogaji itu karena motivasinya adalah 3 itu sehingga teman-teman untuk sementara ini ya hanya mengakomodir anggota saja. Hanya mengakomodir tanpa ada rencana untuk keluar dari anggota itu. Artinya nggak keluar dari desa kalau gitu ya. Tidak. Jadi itu ya dibuat oleh petani sendiri. Kemudian dikelola oleh petani sendiri dan dimanfaatkan oleh petani sendiri gitu. Jadi ada biaya iuran lah. Jadi sifatnya itu tidak dalam rangka jual beli. Tidak ada transaksi lah ya di situ ya. Tidak ada transaksi jual beli. Dan sebenarnya lebih murah. Seandainya itu dibuka gitu ya, secara aturan itu memudahkan petani produk ini ketika sudah diuji beberapa kali, 4 kali panen ternyata berhasil dan itu bisa dikomersilkan. Berhasil itu dalam arti memang produktivitasnya nggak turun ya? Betul. Saya kira itu bisa dikembangkan ke arah yang fase selanjutnya yaitu membuat badan usaha ya. Namun demikian ini masih jauh mungkin dari dan kita harus banyak mempelajari dulu karena ini anggotanya semakin banyak, kita mengikuti perkembangan di media gitu ya, ternyata banyak juga yang kemudian berurusan dengan BWJ. Itu yang kami hindari. Sehingga apa yang kita buat ya kita gunakan sendiri. Kelompok tani itu sendiri. Wow. Ya sama seperti yang tadi tak ceritain yang motif petani mitra paron kita itu kan kami dalami lagi opo sih kok nggak gelem bukan saya tidak percaya sampean Mas, tapi kalau saya percaya sampean jatah saya dicabut, jatah saya akan hilang. Jatah saya akan hilang, jatah pupuknya akan hilang sehingga ya ada faktor-faktor itu yang menghambat ini. Tapi kemarin juga saya punya pengalaman waktu ketemu ada pertemuan jaringan ekowisata Jawa Timur. Ada satu desa yang kan kita ketemu semua desa-desa wisata itu
Probolinggo kalau nggak salah itu brandingnya sudah branding Desa Minatani Mas. Jadi mereka sudah jual organik, jual ini dan sudah tersertifikasi semua. Bahkan kalau nggak salah jaringannya sudah sampai Lai-Lai. Lai-Lai. Jadi sudah mereka produce untuk dibuang ke Lai-Lai. Ke apa? Ini besar. Ya Kaliandra kan juga dulu begitu ya. Kaliandra Pasuruan itu juga dulu begitu. Jadi ke Lai-Lai ke ini. Artinya sebetulnya peluang ke sana mungkin ya. Mungkin. Tapi mungkin memang butuh proses panjang, butuh nafas panjang dan jaringan tentu saja ya. Iya. Yang paling basic ya mungkin pengorganisirannya itu Mas. Apa namanya? Kelembagaannya yang harus harus kuat. Ya. Artinya kan ini jadi kesadaran kolektif toh. Iya. Ini kan jadi kesadaran kolektif. Iya. Bukan lagi sawang sinawang kalau kamu berhasil saya ikut, kalau enggak saya diem aja gitu kan. Bukan gitu. Dan pasti kan perspektifnya bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan internal ya. Kalau selama ini kan di tempatnya Mas Budi kan memang levelnya baru itu ya. Meskipun sebetulnya sudah mulai melihat peluang-peluang mungkin di desa tetangga gitu. Saya membayangkan desa tetangga tuh pasti kan juga lihat kan. Wah, di Telogo Haji kok bagus pakai apa namanya pupuk sendiri dan kos produksinya jauh lebih murah gitu. Itu pasti sudah mulai dilirik kan? Iya betul, memang sudah banyak ya beberapa dari desa tetangga bahkan di kecamatan di luar Sumberjo itu ya memang belajar ke sana, diskusi bareng di sana kok. Gimana proses pembuatannya? Memang kita sampaikan. Nah, bahan dasarnya adalah yang ada di lingkungan sekitar kita sebenarnya kan gitu bahan dasarnya. Selisih biayanya jauh loh Mas. Iya ya. Kayak apa? Saya ingat betul E4 Biostarter kalau beli botolan 18 sampai 25.000. Kalau bikin sendiri pakai rumen tuh 50.000 jadi sampai apa? F4. Sampai 4 kali dipakai berarti 56.000 untuk 50 liter kali 4 untuk 200 liter. Selisihnya setara dengan 200 liter. Iya, setara dengan 200 liter. Selisihnya itu jauh. Asumsinya baru itu bisa digunakan untuk berapa luas tanah? Kalau itu Mas Budi yang paham. Kalau di kami kan memang fokusnya untuk apa? Media belajar lingkungan hidup ya Mas. Jadi bandingannya di situ. Nggak, artinya itu yang lu bilang barusan kan asumsinya baru satu orang yang menggunakan kan. Jadi kalau di tempatnya Mas Budi 98 orang gitu, berarti kan dikali 98 gitu kan, artinya pemotongan kosnya jadi lebih signifikan ya kelihatan. Apalagi kalau satu desa, 2 desa, 3 desa, 1 kabupaten luar biasa. Tapi memang kalau dari situ kelihatan sih bro. Potensi kerugian distributor Mas, kelihatan. Cuman kan yang menarik kan ini Mas saya ingin tanya ke Mas Budi kan, ini kan ilmu ini kan jadi petani bikin sendiri, bisa bikin sendiri gitu Mas ya targetnya kan berarti kan duit ya sini kan, maksudnya kita nggak akan jual produk jadi gitu. Tapi kan orang Mas Budi keliling nanti misalnya ketemu desa lain sampai ngurui lagi kan, ngajari lagi, orang bisa bikin sendiri lagi kan, jadi petani itu nggak akan keluar uang juga untuk beli produk. Jadi manfaatnya selain tadi bisa memangkas biaya produksi ya, itu yang kedua adalah kotoran yang selama ini hanya dibuang-buang aja ke sungai-sungai itu kan kita dibeli oleh teman-teman kelompok tani 5.000 ada nilai ekonomi. Nilai ekonomi. Yang kedua yang bekerja, kalau di awalnya itu mungkin gotong royong gitu. Kalau istilah sekarang crowdsourcing. Sekarang sudah bisa ini membayar tenaga kerjanya dan di inilah menjadi dampak positifnya di teman-teman kelompok tani ya. Ya artinya memang gimana ya cara menyambungkannya nih ya, maksud gue gini, ini kan ada potensi solusi sebetulnya di level bawah ya, yang sebetulnya karena keterbatasan tadi kita diskusi soal akses pupuk, soal mahalnya harga pupuk, kemudian ada alternatif solusi, dan kemudian alternatif solusi ini juga berhasil gitu. Dalam konteks produktivitas nggak turun, kualitas padinya juga nggak lebih buruk kan. Nah, gimana caranya ini kemudian bisa ditangkap sama
pengambil kebijakan misalnya gitu. Ya kalau itu ya ngomong secara panjang lah, jejak panca usaha tani dulu kan Mas. Dulu kita sudah minat tani, ngapain terus disuruh panca usaha tani pakai pupuk yang diimpor gitu kan. Sekarang jadi balik lagi ke organik karena yang di luar sudah organik. Produk luar sudah organik, kita bingung lagi organik. Jadi padahal itu adalah kultur kakek nenek kita dulu kan. Itu kultur kakek nenek kita. Berarti dulu. Mirip dengan itu ya, medis ya sebetulnya ya. Kita sudah punya rempah, punya herbal kaya banget, kemudian didesak sama pengobatan modern. Saat COVID kita kan baru sadar, oh iya kita sebetulnya kaya dengan tanaman obat. Kayak dari tadi kan Mas Budi ceritanya kan, oh iya mbah saya dulu ternyata begini, mbah saya dulu begini, kan seperti menggali pengetahuan, memori kolektif. Iya, masa lalu gitu aja. Mas. Cuma kan kenapa kok jadi seolah-olah ini hal baru gitu loh di kita, seolah-olah organik ini adalah hal baru yang orang ini, padahal itu dulu-dulu ya begitu cara kerjanya begitu kan. Iya. Lucunya di situ. Karena tren global kemudian kita balik lagi ke situ ya. Ya mungkin kalau apa ya Mas? Mungkin kalau di sepengetahuan saya kan kalau dulu panca usaha tani Mas. Panca usaha tani artinya pintu masuknya pupuk organik kan asal mulanya di situ mungkin ya. Itu kan karena tuntutan untuk ekspor harus memenuhi kualifikasi itu. Sekarang muncul lagi kualifikasinya adalah kualifikasi organik. Balik lagi karena di Eropa sudah pola pikirnya sudah envirosentris. Tiba-tiba turun jadi organik. Kita jadi kelabakan lagi. Coba seandainya pertanian itu kata kuncinya adalah keswasembadaan, kita yang penting kita makan, bisa makan sendiri, bisa ini, ya aman-aman aja. Artinya kita nggak harus ikut standar. Standar luar. Itu baru pupuk yang paling ngenes kan kalau dengar cerita benih ya Mas ya. Bicara soal bibit itu resikonya sama dengan pupuk ya. Artinya kalau ada kreativitas di kalangan petani menemukan varietas baru itu ancamannya juga mungkinan begitu ya. Mas, gimana Mas Budi? Pengalamannya? Mas? Saya kan cuma lihat-lihat. Jadi kan gini ya, dari awal 2019 sampai sekarang itu dengan perkembangan kelompok tani semakin banyak ini kan kita mengupdate pengetahuan ya, termasuk dari perkembangan kelompok-kelompok tani di luar Bojonegoro. Iya, dan semakin lebar jaringannya ya pasti ya. Iya, tidak mencari jaringan, mencari informasi sebenarnya. Iya, maksudnya jaringan teman. Ternyata ya banyak ya yang ternyata petani yang menginovasi pupuk kemudian benih itu berujung pada persoalan hukum. Ini kan sedikit perlu ada sentuhan ya dari pemerintah sehingga biasanya oleh ngerti Mas, maksudnya tuntutannya itu apa gitu. Dikenakan pasal apa? Dikenakan tuduhan apa? Itu masalah undang-undang hak cipta 2019 itu masalah benih dan pupuk. Benih dan pupuk itu memang untuk dikomersilkan memang itu ada syaratnya, harus SNI, harus ada izin dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian. Itu sesuatu yang mungkin 1292 ya. Bagi petani kita itu dapat memenuhi. Misalnya kita bicara organik. Persyaratan untuk organik SNI itu harus satu tempat dengan luas minimal berapa hektar, harus punya embung sendiri, alat-alat sendiri. Itu kan sesuatu yang tidak mungkin bisa dipenuhi oleh petani. Kalau kasus benih tadi meskipun hanya dipakai di internal kalangan sendiri juga tetap kena. Selama itu ada transaksi jual beli itu kan harus ada di situ izinnya kan gitu. Artinya baik pupuk maupun bibit. Kalau ada transaksi jual beli, itu pasti syarat-syarat tadi berlaku. Syarat-syarat itu pasti berlaku. Itu yang selama ini kita pelajari Pak ya, karena semakin banyak anggota sehingga kita juga harus melihat nih perkembangan. Hingga di rapat terakhir kami menyepakati dari semua kelompok tani itu bahwa pupuk ini hanya digunakan untuk kelompok sendiri, tidak untuk dijual keluar. Dan di internal anggota kelompok tidak ada transaksi jual beli kan? Tidak ada, jadi sifatnya itu iuran. Iuran. Jadi semua itu dari petani oleh petani untuk petani kan gitu. Dari kelompok tani kita.
Nah, tapi kalau boleh tahu Mas, ada nggak kira-kira rencana untuk ke depan nih? Karena kan saya meyakini mungkin setahun lagi, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, mungkin anggotanya akan melebihi dari yang sekarang kan? Iya. Niscaya akan bertambah. Iya. Lo kan kemudian pemikiran juga kan berkembang. Iya. Di sisi yang lain ini kan juga alternatif solusi yang murah sebetulnya. Iya, gitu kan? betul. Nah, ada nggak kira-kira pemikiran dari teman-teman tuh mulai mikir gimana caranya mulai memenuhi syarat-syarat tadi tuh? Ya tetap itu jangka panjangnya kita ya tetap ingin ya. Jadi kemandirian petani itu bisa terwujud lah. Mandiri pupuk, mandiri benih, mandiri pasar itu harapannya tetap ke arah sana. Tapi ya tadi beberapa regulasi yang memang harus dipenuhi. Kalau selama ini model, gue nggak tahu lu paham mengikuti nggak nih? Harusnya kan kalau begitu pemerintah daerah hadir ya, atau pemerintah lah ya hadir untuk membantu. Ini ada potensi gimana caranya dia nggak melanggar kaidah-kaidah norma hukum gitu yang diatur, ya dibantulah gitu untuk sekedar memenuhi, bukan sekedar sih, memang harus memenuhi standar-standar tadi. Kok kayaknya petani jadi lepas sendiri, tarung bebas gitu. Nah ini Mas, kalau misalnya ini aku coba lihat di ada berita ya di Aceh tahun 2019, berarti kan 2 tahun lalu ada bibit padi EF8 Mas. EF8 dikasih lewat bantuan pemerintah Aceh untuk petani. Lewat LPMA, lembaga ini, terus kemudian jadikan pilot project, berhasil sama petani dibenihkan. Dibenihkan, bahkan jadi juara 2 nasional inovasi desa Mas. Tapi masih kena Mas. Ketika dijual di sini, kalau di berita ini kan dia kemudian dijual secara massal, tetap kena. Tetap kena, padahal itu bibit juga awalnya adalah bantuan, kemudian dibenihkan lagi. Ini kalau artinya kan kalau dari sini kan berarti memang bibit itu sebenarnya bukan temuan baru kan, berarti kan bibit dari bibit bantuan kemudian dibenihkan lagi di ini kan. Ya saya nggak ngerti, artinya kalau dari sudut pandang orang non pertanian kan kesannya kayak apa ya Mas, kayak dibikin tergantung ya, ada ketergantungan. Apalagi lu orang hukum kan. iya Mas, jadi kesannya kan apa yang ini kan ada ketergantungan gitu. Atau memang selama tidak ada transaksi sebetulnya aman, tidak ada transaksi jual beli gitu maksud gue. Jadi kalau kita hibahin iya mungkin kalau diberikan begitu aja. Tapi di sini kan kalau di pasalnya sih lebih karena negara itu hadir untuk melindungi dari bibit yang merugikan. Jadi gitu bahasanya. Melarang penanaman benih tanaman tertentu dapat merugikan masyarakat budidaya. Tapi kan itu juara 2, masa yang merugikan? Merugikannya kan mungkin karena ini sudah bukan satunya, bukan dari situ, tapi sudah dibenihkan lagi oleh, bukan original dari bantuan tadi. Ini sudah anaknya yang kamu jual, ini anaknya. hasil pembiakan lagi ya. Bapaknya plat merah, anaknya kan belum ada platnya. Belum ada platnya kamu jual. Rumit ya. Iya, enggak. Padahal ya dari varietas yang sama kan, berarti kalau dari berita ini detik.com ini. Jadi Kak ya detik.com yang nulis, bukan saya yang ngomong. Iya. Mengutip dari detik.com. Mengutip dari detik.com. Artikel yang dikutipnya. Artinya kalau begitu ya memang yang paling masuk akal ya seperti yang Mas Budi tadi bilang ya, defensif gitu jadinya. Sudahlah kita jadi sementara hati-hati, di internal kelompok aja dulu lah gitu. Meskipun sebetulnya sudah cukup bisa dibilang itu berhasil ya Mas. Ya cukup berhasil karena dapat memangkas biaya produksi tadi. Biaya produksi. Nah kalau di tempatnya Mas Budi ini hasil panennya masih dikonsumsi di internal atau juga sebetulnya sudah ada yang keluar desa untuk dijual belikan? Ya kalau pada umumnya pasti dijual keluar. Tapi nggak pakai istilah beras organik. Enggak pakai. Jadi kan
karena orientasinya adalah memangkas biaya operasional tadi, untuk jual memang bebas. Kita tidak membatasi. Oke. Untuk yang memang 100% tanpa bahan kimia tadi, memang itu ada penghargaan lah buat teman-teman yang memang sudah mengaplikasikan 100% organik itu ya. Banyak kadang teman-teman yang dari kota datang ke desa itu beli beras yang alami kan gitu. Beras alami. Oke. Tapi nggak gampang juga Mas menjual apa produk organik tuh nggak gampang juga. Kayak misalnya waktu saya gua perspektifnya Jakarta banget kalau orang Jakarta kan nyari. Iya, kayak waktu itu saya kita pendampingan di petani di lupa ya. Pokoknya di Gresik, perbatasan Gresik sama Surabaya itu Mas. Itu kelompok taninya sudah sertifikasi organik, bahkan sudah sertifikasi organik. Tapi kenapa Pak nggak dijual organik? Susah Mas pasarnya. Nggak semudah itu juga untuk dia dapat pasar. Lah nggak dijual online Pak? Ya dijual online tapi kan permintaan juga terbatas. Nggak banyak permintaan. Artinya memang ceruk pasarnya nggak selebar yang kita baca di artikel-artikel. Karena mungkin masuk Indomaret juga nggak segampang itu. Masuk retail itu kan nggak segampang itu. Sementara artinya pertarungannya sama dengan yang tadi kan, soal distribusi, soal betul. Konsumen organik kan kayak Mas Danar kan pasti beli berasnya ya di retail kan. Kan pasti gitu kan. Ya karena kan konsumsinya juga dikit nih. Kalau konsumsinya massal mungkin langsung dari petani. Bayangannya juga gitu. Nggak sesimpel itu. Makanya kalau di beberapa itu kan, kalau yang kelompok masyarakatnya kuat, dia langsung bikin MOU, jadi mungkin masuk program CSR-nya Lai lah atau apa gitu. Gas Mas Danar lah. Gitu. Ampun. Mengkonekkan itu. Nggak, artinya gini, kalau kita membuat organik kemudian pasarnya hanya menjangkau di wilayah Bojonegoro saja, itu pasti akan sulit. Sedangkan petani itu kebutuhannya kan cash. Dia hanya menyisakan beras atau gabah itu ya yang cukup untuk buat makan saja. Sisanya sudah dijual lagi. Nah, kalau misalnya ingin mendapatkan harga yang lebih bagus misalnya dengan kemasan beras sehat tadi, ya kita menjualnya harus ke level yang atas lagi. Misalnya Mas Danar nih yang di Jakarta kan gitu. Orang yang cukup memperhatikan tentang kesehatan kan gitu. Tanpa bikin kolase mart gitu Mas. Itu kan keren. Kolase konstitusi mart. Akan sulit bagi kita kolase bersaing konstitusional. Produknya dari mana? Dari Telogo Aji. Nanti saya kirim teh Rosella gitu kan. Oke. Nah, sebetulnya kalau di kota itu kan karena gaya hidup ya Mas. Gaya hidup, terus tingkat stres tinggi. Kemudian orang mau nggak mau memperhatikan kesehatan sebetulnya karena itu. Dari Tuban nanti ada arak organik nih. Pokoknya semuanya organik. Oke. Jadi memang masih jauh ya perjalanan ya. Perjalanannya meskipun sudah cukup punya katakanlah success story di level desa, tapi kalau kemudian mau dilebarkan lalu kemudian dimasifikasi gitu produknya nyata nggak sederhana ya. Jadi memang kalau lihat ininya kan, kalau lihat Mas Budi kan menginisiasinya sendiri sudah berat, begitu jalan bergulir, mengembangkannya juga berat. Harus hati-hati. Iya, ini kalau bukan orang gila nggak mau nih ngerjain. Iya. Apalagi kan maunya ini kan uang cepat ya. Iya. Gas keras. Tapi kalau boleh membandingkan misalnya di komoditas kopi berhasil Mas ya, dengan single origin, terus kopi itu jadi ada labelnya, kopi dari mana, kopi dari mana gitu kan. Mungkin karena kalau kopi, kesadaran kita ngopi single origin itu kan baru-baru terakhir ini tuh Mas. Nah itu yang harus dicek menurut gue nih, apakah ini asumsi gue ya, di kopi itu mungkin jerat penguasaan distributor bibit, distributor pupuk dan sektor penjualan mungkin nggak sekompetitif di sektor pertanian padi mungkin. Ini asumsi gue aja sih. Karena kayaknya kan agak lebih
apa ya, dalam tanda petik leluasa ya. Selama kita bisa mengikut sertakan varietas kita punya, olahan kita, kemudian dalam satu festival kopi misalnya dapat skor standar, ya sudah itu diakui. Mau dikasih merek sendiri ya, kalau memang sudah dapat penghargaan itu kan kemudian jadi kayak prasyarat yang sudah dianggap memenuhi kan gitu. Iya, cuman maksud saya dia bisa bersahabat gitu, kayak misalnya Excelso keluar kopinya kopi Toraja, kopi ini kan bersahabat sekali gitu. Maksudnya daerah, identitas daerahnya meskipun nggak spesifik sampai ke petaninya siapa gitu, tapi kan apa namanya, ya kalau kata kunci dari slow food movement itu kan Mas, kita tahu tiap benih, tiap apa yang kita makan, kita minum itu asalnya dari mana. Iya, betul. Dan di situ kan kata kunci kemerdekaan petani pada akhirnya kan. Iya. Tapi kira-kira gue jadi penasaran juga, itu kira-kira memang artinya berangkat juga dari, jangan-jangan berangkat dari tekanan komunitas global yang harus begitu di kopi. Nggak juga? Mungkin juga Mas, karena kan semakin kesini, karena gini misalnya kalau tahun 2000 berapa lah, 2000 kecil itu kan ada ya saya lupa Mas, 2000 kecil itu kan lucu jadi 2010 lah ya. Indonesia itu negara, kalau nggak salah nanti Mas Budi benerin kalau keliru, Indonesia itu kalau nggak salah kan negara penghasil kopi ketiga terbesar di dunia. Tapi angka konsumsi kopi per kapita itu rendah sekali, di bawah 3 kilo per tahun per orang. Kenapa? Karena ya waktu itu kopi itu masih kopi giras, kopi apa, kopi yang kita nggak tahu asal usulnya, campurannya beras. Kalau di Jawa kopi gempo, kopi ini sak gegem, berasnya sak tumpu. Kopi jitu, kopi ini siji jagungnya pitu, gitu kan. Terus itu, tapi ketika kemudian terutama ini efek film tuh, ya efek film apa? Film filosofi kopi, single origin, ada cerita soal kopi posong dikejar-kejar sampai ke sana. Itu orang tiba-tiba melek kopi semua, Mas. Literatur kopi juga banyak kan? Literatur kopi juga banyak. Ya kayak tadi Mas Budi kesini bawa kopi sendiri kan? Ini Mas, kopi apa? Apa mau Mas? Wine kopi bawa sendiri. Meskipun gua mungkin pengecualian ya. Gua justru mengagumi itu setelah baca Cindy Adam. Jadi di Cindy Adam, Bung Karno penyambung lidah rakyat itu, ada satu kata-kata Bung Karno gue masih ingat. Abad 18, orang Eropa itu kalau memesan kopi di restoran, mereka bilangnya a cup of Java. Oh iya. Jadi segelas Java itu kopi. Artinya abad 18 itu Arabica Java yang yang ditanam Belanda itu menjadi varietas yang luar biasa di Eropa. Betul. Sehingga kalau teman-teman perhatikan bahasa pemrograman Java, lambangnya lah cangkir kopi lah. Karena kreatornya butuh melek ngopi itu. Cuma ini Mas, aku pernah punya pengalaman Mas, bikin film dokumenter di petani kopi Sri Donoretno itu Mas, Sri Konco Donowari Batu Retno itu. Mereka cerita, di situ kan memang kalau dulu ada jalur Preanger, Arabikanya di Ciwidey, Robustanya di Ndampit kan itu. Saya ketemu itu pohon yang 200 tahun ditanam Belanda itu. Belanda. Terus mereka cerita gini, Mas, zaman dulu itu kopi itu kalau orang-orang tua kami itu nganggap kopi itu minumannya Belanda. Minumannya Belanda, sehingga kopi itu nggak boleh diambil orang lokal. Nah terus mbah-mbah itu kalau pingin ngopi itu ngambil dari sisa buangan pabrik. Jadi dari sungai itu Mas, terus diayak lagi. Nah kan sehingga kan bijinya cuma sedikit sehingga kemudian dicampurlah beras, digoreng sampai gosong karena beras kan nggak punya rasa pahit. Artinya kemudian dan mereka nganggap sampai hari ini yang orang-orang tua tuh ojo ngombe kopi itu harusnya dijual, bukan untuk kita nikmati. Jadi kadang petani kopi itu nggak pernah mencicipi kopinya sendiri Mas. Dan itu kan memang fasenya fase tanam paksa ya. Jadi emang kebayang sih. Kultur stelsel jadi ya apa ya budak ya Mas. Bukan. Jadi tanah kita dipaksa untuk disewa secara murah kan gitu zaman itu. Dan kalau lihat film garapannya PFN, Aroma of Heaven, gue nontonnya itu di pesawat, dan gue cari-cari masih belum diedarkan. Itu
riset antropologi perjalanan kopi, dan itu baru episode yang pertama dari riset 3 tahun. Di Pekalongan itu Belanda itu menggunakan jalur terowongan dari tanah liat untuk gelontorin kopi dari kebun. Iya. Setelah panen, kemudian ditaruh di gudang. Jadi mereka bahkan nggak percaya kalau itu dikarungin lalu diangkut. Takut berharganya kopi ya. Iya. Cuman di Aceh kok ada di salah satu film dokumenter tak lihat di Aceh itu film dokumenter. Ya, aku pernah ke sana juga kalau nggak salah, Mas. Takengon. Oh iya. Takengon. Itu orang kalau mau ngawinin kopi itu, Mas. Iya. Jadi kayak kayak upacara orang Betul. nikahin. Nah, itu di film loh. yang sama. Ya, saya sebut nama Allah, aku kawinkan kau. Kahwa. Itu kahwa. Itu Pakai ritual. Pakai ritual. Artinya kan ya meskipun itu kiriman dari Belanda, tapi ketika dia ditreatment dengan kultur lokal, masyarakat merasa itu ya kearifan lokal tetap masuk kan. Betul. Dalam proses itu. Mungkin kalau yang di Jawa kan karena memang skemanya industri ya, Mas. Skemanya industri, dan orang kita berarti kesimpulan saya orang Jawa tidak semerdeka orang Takengon pada saat ngedepi kopi kan. Iya. Betul, tapi sebetulnya nggak hanya di Jawa sih. Kemarin tuh teman cerita di daerah Malino. Awalnya dia dengan bangga bilang, di tempat saya bos, itu ada tradisi unik. Minum kopi tapi bukan biji kopi. Terus gue nanya kan, lalu apa yang diminum? Dia daun. Jadi daun dikeringkan lalu disangrai lalu ditumbuk lalu diseduh. Saya bilang itu bukan unik, itu adalah warisan nyata dari sisa penjajahan. Karena kita nggak bisa akses kopinya. Ambil kopinya tadi. Betul gitu. Jadi, cuman ya itu tadi ya. Tapi balik ke pertanyaanmu tadi menarik sih. Artinya kenapa kopi jadi lebih agak dalam tanda petik merdeka gitu dibanding sama pertanian yang beras ini loh, beras kan. Ya padi ya. Padi itu. Padahal padi lebih, harusnya kan kita lebih. Iya. Ya memang apalagi kan ada di dalam kosmologi terutama orang Jawa ya. Dewi Sri apa segala macam itu kan memang artinya itu dia bagian dari sejarah peradaban kita gitu. Betul. Tapi ya nasibnya kultur kopi begitu. Diekspor bisa sekompleks itu kan harusnya beras lebih kompleks lagi ya. Betul. Beras di sini sama di Jogja jelas beda. Beras di mana treatmentnya beda lagi. Beda lagi. Sip lah. Cuman ya itu. Tapi ada yang ini, Mas. Kalau beras itu yang menarik kan kalau di literatur ya berarti ini. Cipta gelar, kesepuhan cipta gelar kan. Kan dia merdeka betul gitu kan. Iya. Padinya sendiri, ditreatment sendiri dengan cara sendiri. Dikonsumsi sendiri, tidak dijual kemana-mana. Ya kalau ngomong undang-undang desa, sesungguhnya hak asal usul itu ya kayak cipta gelar itu kan. Sampai dia bisa memproteksi varietasnya sendiri. Iya, tapi mungkin juga selamat karena dalam tanda petik komunitas masyarakat adat gitu ya. Jadi kayaknya mungkin udah dikecualikan deh masyarakat adat. Tapi kalau mau nanya, kalau tadi pertanyaan Mas Danar harusnya Pemda hadir, ya kan pengakuan terhadap adat kan undang-undang ini kan yang nyuruh kan Pemda. Iya, meskipun terakhir kemarin ngobrol sama Bang Yando, pengambil kebijakan kita itu mengalami defisit pengetahuan ketika memahami komunitas masyarakat adat. Jadi membayangkan masyarakat adat itu masyarakat adat yang tahun 80-an. Iya. Sekarang sudah berkembang. Jadi memang ada gap pengetahuan, ada gap informasi gitu. Apa yang sungguhnya terjadi di lapangan gitu. Intinya ya memang Mas Budi berkoalisi dengan Agni dan kawan-kawan di Bojonegoro untuk menyadarkan. Tapi berapa lama, Mas? Berapa butuh waktu untuk sampai sekarang? Karena berdirinya itu ya resminya kita awal diskusi masih awal 2019 ya, kita mulai sering diskusi, sering ketemu dengan teman-teman petani karena saat saya pulang itu kan Sabtu Minggu. 30 Oktober.
Wih, Itulah awal berdirinya kelompok tani Kelompok tani. berlokasi 30 Oktober. 2019. Tapi kalau proses sebelum kelompok tani nih Mas. ya kita diskusi-diskusi kecil, kita saling Ah. bertukar informasi dari sambil- situ sebetulnya Ah. proses in class-nya masuk. Kelasnya itu kan nggak mungkin dari 2019 juga. dari diskusi kecil itulah yang kemudian menjadi semangatnya teman-teman petani untuk berkumpul bersama. Nantinya 2019 itu memang sudah ada kesepakatan ya kita mulai gitu ya. Ya di 2019 oke lah kita ngumpul berapa orang dulu ya sinau bareng-bareng dulu Oke. tanpa mengajak ya belum berani mengajak karena kita harus pembuktian ya, Ya. di awal ya jelas opo Iya, ya wedhus digawe ngompres kan itu Iya. jadi Kok nemen-nemen? memang ya jadi istilah-istilah itu sering terjadi kan gitu. Tapi ketika di awal 2021 kemarin subsidi pupuk itu dikurangi dipangkas sampai 50%, kemudian petani sulit mendapatkan pupuk. Yang dilihat ya kemudian teman-teman kelompok loh, kaiso ternyata ya lah ayo melok dhisik kan gitu. Ayo. Tidak mengalami masalah yang berarti dengan Tidak, kelangkaan pupuk. alhamdulillah. Jadi ketika ada isu kemarin ya petani sulit mendapatkan pupuk di teman-teman kelompok itu tidak ada masalah Oke. gitu. Oke, ini jangan-jangan keniscayaan dari kebijakan anggaran yang realokasi, refocusing gitu kan untuk COVID sebagian. Betul. Ya. Nanti sebetulnya semakin kuat ya, semakin tebal basis argumentasinya bahwa ya oke negara punya keterbatasan sumber daya, apalagi untuk nanganin COVID pandemi seperti ini, sudahlah ini petani yang punya alternatif solusinya Kasih dia kebebasan sudah gitu, di acknowledge saja gitu, diakui bahwa ini Dulu ingat Mas, Venezuela atau Bolivia tuh yang di embargo pangan. Terus buruh-buruh disuruh kayak Bolivia kalau gue nggak salah. buru-buru disuruh ke sawah. Iya. Targetnya adalah dalam 1 tahun kita harus swasembada pangan. Iya. Timingnya inilah. Iya. Nah, karena menurut gue apalagi fakta yang harus kita sampaikan gitu. Iya. Satu jelas dari sisi data ya, kalau tadi ngomongin BPS kan ini sektor yang tumbuh positif bahkan tanpa intervensi pemerintah secara serius. Iya. Yang kedua, saat kemudian pemerintah harus melakukan prioritas alokasi anggaran untuk penanganan COVID, ya resikonya kan salah satunya adalah misalnya tadi pupuk ya, atau mungkin juga bibit gitu. Nah sementara petani datang dengan alternatif yang cukup konkret dan berhasil gitu ya. Dan itu tidak akan membebani anggaran nasional kan. Betul, gitu. Harusnya diapresiasi dan diproteksi kan. Betul. Malah gitu. Ya itu akan menjadi penting ya sebenarnya kalau di Bojonegoro yang mayoritas petani Mas ya. Kalau petani ini tidak maju, maka produk apapun juga akan mengikuti. Oke. Artinya apa? Banyak pertokoan, pasar itu akan menjadi ramai ketika musim panen misalnya. Ketika musim panen sepi lagi. Oh, artinya daya beli ya. Daya beli masyarakat akan turun kan gitu. Artinya kalau petani kemudian di kemudian hari itu bisa memangkas kos produksi, kemudian hasilnya juga dilindungi harganya dengan harga yang lebih bagus, tentu pertumbuhan ekonomi di daerah itu juga akan semakin baik kan gitu. Ya itu artinya argumentasi lain bahwa ini semakin menambah basis data ini adalah alternatif harus solusi, didorong. Iya, betul. Di sini orang kalau habis panen motornya ganti NMAX. Sektor yang sangat penting sebenarnya ya di negara agraris, tapi akan menjadi ironis ketika petani ini tidak mendapatkan perlindungan yang cukup, khususnya terkait dengan inovasi-inovasi tadi kan gitu. Ini harusnya kita undang kepala dinas pertanian. Tapi nggak bisa selos ini. Iya Mas, ntar ngomongnya kikuk-kikuk. Tapi Mas, maksudku ketika sampai kemudian melembaga jadi kelompok tani ya, visinya apa gitu? Pasti kan karena kan prosesnya lahir dari proses yang berbeda ya Mas. Pertanyaannya udah visi. Apa bahasa yang paling enak? Mimpinya apa? Ya mimpinya apa? Yang jelas itu tadi lah, kalau bicara tujuan ya kemandirian petani itu menjadi penting. Jadi mandiri secara benih, mandiri pupuk, mandiri secara pasar. Yang kedua tentu meningkatkan kemampuan sebagai media lah, wadah untuk saling berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dan ilmu pengetahuan tentang pertanian. Dan yang ketiga tentu ya
meningkatkan tadi budaya gotong royong, kompak, guyub, rukun kan itu. Makanya nama kelompoknya kan guyub, rukun, makmur kan. Nah, guyub, rukun ya makmur kan gitu. Itu menggambarkan cita-citanya sebetulnya. Iya, kata kuncinya kan tadi Mas, kalau yang perlu di-highlight kan mimpinya adalah kemandirian. Ya, betul. Kemandirian. Nah, kemandirian itu kan ada kemandirian yang terjadi karena kita berhasil mengindustrialisasi, atau kemandirian yang terjadi karena kita berhasil memproduksi sendiri, betul. memenuhi kebutuhan sendiri. Tumbuh bersama yang tumbuh bersama. Oke. Boom, tapi nggak jadi BUMDes. Ya belum ya, memang di perkembangan kelompok tani ini kan termasuk dari kepala desa, kemudian juga mencoba mengkomunikasi kan gitu. Gimana kalau dalam bentuk BUMDes kan gitu ya. Ini karena di kelompok tani itu ya budaya demokratis kita tumbuh sejak awal, kita tekankan awal semua keputusan itu harus berdasarkan musyawarah kan gitu. Jadi ya nanti tawaran dari kepala desa itu akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Ini cocok nih Mas. Tapi kalau datang ke sana nanti hari itu. Siap. Kalau kita diperintah ini. Saya sendiri kan anggota kelompok tani. Tapi pertanyaan paling teknis kan ini Mas. Kalau sudah ada Mas Budi yang mendampingi proses ya untuk kemandirian tadi. Terus pendamping pertanian kan di desa kan pasti ada pendamping pertanian. Emang masih ada ya PPL? Apa Mas? PPL itu masih ada? Masih ada tuh. Masih ada PPL. Kita juga mau komunikasi ya. Gimana? Kita juga mau komunikasi ketika terjadi masalah hama tikus misalnya. Iki apa tikus? Kalau ngeracun hanya satu kota, sini nggak ngeracun ternyata. Kemudian di rapat kelompok tani inilah muncul ide. Ya apa kalau ngeracun bareng-bareng? Ngeracun bareng-bareng. Disitulah kita komunikasi dengan kepala desa, dengan PPL, sehingga dibuatkan satu pertemuan lebih luas. Semua kelompok tani desa diundang sehingga berarti menentukan posisinya jadwal. masih ada. Iya. Gini Mak, kalau yang di desa sebelah desa kita ini Tanjung Harjo ini lucu lagi. Jadi memang nggak sampai organik ya Mas. Tapi PPL-nya dianggap nggak ada. Percuma Mas, teko saulan cuman sebulan hanya 2 kali itu petani merasa nggak, sehingga kekosongan itu diisi oleh BUMDes. Jadi BUMDesnya punya ahli pertanian sendiri yang dia buka kayak call center 24 jam untuk ngeladeni bikin petani, konsultasi ya. Coaching sampai kredit pupuk. Ada sampai kredit pupuk. Jadi PPL-nya direken konsultan karena datangnya sebulan 2 kali. Oke. Nah, tapi menurut saya itu cukup menggembirakan nih informasi dari Mas Budi barusan. Aparat desanya paling tidak sudah mulai lihat menawarkan kemungkinan untuk kemudian dikembangkan menjadi BUMDesa gitu. Iya, betul. Oke. Ya mudah-mudahan kita mendengar kabar baik dalam waktu dekat. Kalau kira-kira pertanyaan terakhir kalau dari saya, kalau ini Mas, kalau misalnya karena kan proses di Mas Budi ini juga sudah difilmkan Mas. Difilmkan dibawa kemana-mana. Judulnya filmnya Wong Tani ya Mas. Tiang Tani yang bikin PWO. PWO tuh menang melok Eagle Award juga ya. PWO Mas Ipang. Iya. Itu maksudnya kalau kemudian mau direplikasi di tempat lain syaratnya apa Mas? Kalau syaratnya asal gelem sinau wae gitu. Datang aja, kita terbuka kok Mas. Wong kita buatnya juga di pelataran rumah dari salah satu kelompok tani kan gitu. Jadi memang untuk proses produksinya itu ada yang namanya rumah kompos. Itu untuk produksi pupuk cairnya. Fermentasi pupuk cair. Nanti ada tempat untuk memproses untuk pupuk kompos padat menjadi butiran mutiara. Dan kemudian ada beberapa rumah kelompok tani itu kita gunakan untuk menampung hasil produk dari kelompok petani. Dan kita terbuka kalau ada kelompok tani. Memang ada beberapa kelompok tani yang datang ke sana untuk belajar di membuat kerupuk itu sendiri. Yang penting serius, konsisten, mau. Wong kita kan juga hasil pembelajaran ya. Jadi perkembangan pengetahuan itu juga kita belajar. Misalnya cara membuat pupuk ini menjadi mutiara gitu. Itu kita juga belajar juga.
ada namanya Pak Nardi yang memang artinya semuanya proses ya. Proses. Jadi kalau ilmu pengetahuan itu dapatnya dari pembelajaran kemudian di AJ kita aktualisasikan ke kelompok tani lagi, ya itu cukup bagus kan gitu. Sip. Terima kasih banyak nih Mas Budi, ceritanya menarik. Agni, thank you tempatnya. Sama-sama. Mudah-mudahan nanti kita bisa sambung dengan kabar gembira BUM desanya berdiri itu. Oke, sekali lagi makasih Mas. Iya, terima kasih.